Kamu belum tahu kalau saya buka ayat Yesus mengatakan bawalah anak ke sinilah bunuh di depanku. Coba. Jadi seluruh agama itu mengajarkan ajaran kasih. Agama kalau diajarkan dengan ajaran tidak kasih, tidak ada yang mau ikut. Seluruh agama itu mengajarkan, dengar, seluruh agama itu mengajarkan tentang kebaikan. Tetapi hanya Islam yang mengajarkan kebenaran. Al-Islamu yalu wala yula alaihi inna dina indilal Islam. Tidak ada agama yang lebih benar daripada agama Islam. Tidak ada agama yang lebih tinggi daripada agama Islam. Kristen mengajarkan kebaikan, Hindu mengajarkan kebaikan, Buddha mengajarkan kebaikan, Islam mengajarkan kebaikan. Tetapi dari empat ini hanya Islam yang agama yang paling benar. Gitu abangku. Silakan, apa lagi? Mana yang Tapi kalau dari Kristen, cuma Kristen yang benar, yang lain nggak benar. Silakan kita uji. Iya, sabar Bang Salman, sabar. Jadi, kalau kalian mengklaim bahwa Kristen yang lebih benar, silakan kita dengar. Iya, apa? Dengar dulu. Bisa kita klaim kami yang paling benar. Silakan kalian mengklaim bahwa agama kalian yang benar, saya mengklaim agama saya yang benar. Mari kita uji. Benar tidak agama kalian benar? Benar kalau tidak? Kalau mau uji, kita tidak akan ketemu. Tidak akan ketemu bagaimana? Muhammad saja. Enggak. Tidak akan ketemu bagaimana? Nabi Musa mengajarkan Tuhan yang satu, Yesus mengajarkan Tuhan yang satu, Nabi Muhammad mengajarkan Tuhan yang satu. Siapa kalian dapat pembelajaran dari mana tiga dalam satu itu? Dari mana kalian dapat? Coba. Dari mana ajaran kalian? Sabar. Dari mana ajaran kalian? Nabi Muhammad mengatakan di dalam Islam mengajarkan bunuh cicak dapat pahala, di dalam Kristen bunuh Tuhan masuk surga. Di mana pengajaran seperti itu? Coba. Di mana di kolong langit ini yang pernah mengatakan selain Yesus, akulah jalan dan hidup dan kebenaran, tidak ada satu orang pun yang nyampe kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oke, Bapak itu siapa? Oke, sabar. Oke, Bapak itu siapa? Pencipta langit dan bumi. Tuhan atau bukan Tuhan? Allah Bapa. Tuhan atau bukan Tuhan? Gini Bang. Tuhan. Tidak. Tuhan atau bukan Tuhan? Di sini poinnya. Gini, Bang. Tuhan. Dengar dulu. Oke, Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Dengar dulu. Tuhan itu bahasa Indonesia. Lanjutlah Bang Salman. Disitulah makanya sudah saya bilang tadi sama kalian, seluruh agama mengajarkan kebaikan, tetapi hanya Islam yang mengajarkan kebenaran. Makanya di dalam Islam itu dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qaulan sadida yusli lakum a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dan berperkataan dengan perkataan yang benar. Anda tidak benar ini tadi. Juga bisa kita kaji, kita beda dulu Bang satuan ini. Kita beda dulu. Tidak. Apa sebenarnya Tuhan ini? Anda sudah tidak jujur. Lanjut Bang Dulu Salman. sebelum ada bahasa Indonesia bukan Tuhan, kayak di bahasa daerah itu bilang Tuhannya bukan Tuhan kok, di Batak kayak bahasa Batak. Nah, kalau Manado lain lagi, Jawa Gusti. Jadi itu tidak bisa patokan bro nama Tuhan itu. Oke. Di situ yang baik yang Putra. Jadi Tuhan itu gelar atau bukan? bisa gelar, bisa sesembahan, bisa perantara. Oke. Kita ada dulu ya Bang Salman, kita tahan dulu ya. Selamat malam Bu Farida, sebentar Putra. Bu Frida, selamat malam. Iya udah disapa tadi itu. Jadi gini, makanya disapa saya diturunin sama si itu tuh Mr. Lodi. Makanya harus kita samakan persepsi kita tentang ini. Gitu. Iya. Oke. Sebentar Mbak Frida, sebentar ya. Oke, ya baik. Putra, aku ulangi sekali lagi. Tuhan itu gelar atau bukan? Simak ya, bisa gelar, bisa perantara, bisa predikat, bisa sembahan. Luas artinya. Karena bahasa Tuhan itu etimologinya kita harus kaji, kita bedah dulu. Setelah ada bahasa Indonesia, makanya ada Tuhan. Sekarang kalau kita ke daerah, itu bukan Tuhan dibilang Debata. Kalau Jawa bilang Gusti, kalau Manado apa dibilang, kalau NTT beda. Jadi jangan kita bergelut di bahasa Tuhan itu. Baik, sebentar, sabar dulu. Gini, Putra.
Kalau kau memberikan Yesus itu gelar Tuhan, itu pantas nggak, Putra? Pantas, karena di hari kiamat juga dia yang turun. Dan semua Pantas. perbuatan, dengar, dan Sabar, semua iya. perbuatannya itu semua atas perintah Allah Bapa. Apa yang salah? Oke, mari kita buktikan pantas tidaknya ya. Baik. Tuhan itu kan punya sifat, betul nggak? Iya, sifat. Iya. Yang memiliki gelar Tuhan ini pasti dia memiliki sifat-sifat, betul tidak? Betul. Betul. Salah satunya, ini yang kau sebut ya, salah satunya habis lo ini. Habis, betul. Makanya kita katakan, betul nggak ini bisa dilekatkan kepada Yesus? Karena yang memiliki gelar Tuhan itu salah satunya dia memiliki sifat-sifat. Pertanyaannya, sifat Yesus ini yang diberikan gelar Tuhan, dia maha tahu nggak? Maha tahu. Baik, habis kau. Nanti aku bertanya ya. Kamu jangan. Baik. Ya, oke. Baik. Buka Markus 13 nomor 32. Biar mencret kau dulu di sini. Itu mau. Jadi jangan kau bilang aku tanpa dalil. Markus 13 nomor 32. Baca yang keras. Kayak yang di gereja itu kau bacanya. Jangan lembek-lembek kau bacanya. Ini untuk kebenaran. Biar jangan salah paham kalian semua. Masa kalian yang ngajarin kitab kami sih? Markus 13 nomor 32. Mikir dulu orang ini, host. Apalah jawaban gue nih, katanya. Emang kamu juga tahu hari kiamat? Cocok lagi kau. Sabar ya, Kak Frida ya, sabar ya. Biar jangan Putra dulu sabar. yang jawab. Nanti Kak Frida dengar aja dulu. Wah, Udah jelas nabrak-nabrak tembok ini si Putra ini ku buat. Makanya jangan kau bilang pantas-pantas saja, Putra. soal. Soal. Ayo. Apa lagi alasanmu? Mau berak kau? Markus berapa? 13 nomor 32. Jadi apa tadi yang kau buka itu? Buka ini. Ayat 32. Mana nih, terlalu kecil kali ya. Yang kecil lagi kau bilang tadi. Tetap Markus 13 ayat 32. Tetapi Ya. tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Oke. Pertanyaannya, anak yang kau berikan gelar Tuhan tadi, sifatnya maha tahu nggak di sini? Kalau masalah hari kiamat memang Aku tanya anak tadi, jangan kalau gini Bang. Gini, jadi kalau apa? dengar dulu. Apa? Kalau mempelajari ajaran Kristen itu nggak boleh. Ngeles kau itu namanya put. Nggak boleh Jangan gitulah. Contoh. Baca ayat 26-nya Bang Putra. Bang Putra baca 26-nya. Padahal sederhana ya kan untuk memecahkan masalah ini. Jelas di situ gamblang. Sabar dulu Put. Ayat yang 26-nya. Sebentar Kak Frida ya. 13 ayat. Pelajaran dari perumpamaan. Sebentar. Ya, jangan kemana-mana. Bukan sebentar, Bang. Rantingnya. Aduh.
ayat 26-nya Bang. Baca. Sebentar Kak Frida, Ya, jangan- sebentar. Iya, Ini tapi kamu ambil satu ayat begitu emang udah Iya, main. jadi nggak boleh dicomok-comok bro. Jadi harus baca Comot lagi. Kau mau baca sampai selesai poinnya di situ, Gini. anak di situ tahu Nggak tidak? ada poinnya situ. Coba Itulah. 26 dibaca. Itulah kalian memahami ajaran Kristen itu dicomot-comot. Kita harus baca perikopnya. Jadi harus dengan apa ya? Harus ada hikmat membacanya. Ya udah, Dengan nggak itu. apa-apa, nggak Ayat apa-apa. 26 baca. Kali ini ku beri kau satu kesempatan, kau baca satu perikop itu Putra, biar aku tahu poinnya. Ya banyak ini mah, mulai dari 13 sampai berapa ini sampai. Jadi apa yang mau kau jelaskan satu perikop Ayat itu? Suruh baca 24 aja pun aja kau tak Bang. mau. Artinya kamu membaca itu harus penuh dengan hikmat, nggak boleh comok-comok gituan bro. Gigi lo tuh dengan hikmat. Udah jelas di situ tulisannya. Dari Bukan, ayat 24 Bang Putra. nggak boleh gitu. Sebentar ya Sekarang Kak kayak Frida gini ya, lah, sebentar Kak Frida. Kak Sebentar, Frida mute dulu, nanti suaranya Sebentar, Gembala. acak-acakan ini, belaga-laga. Nah, alasan. Baik. Sebentar Gembala, kami jelas-jelas Yesus itu pernah berbuat dan di kitab Anda juga mengaku itu. Nah, sementara Anda artinya nabinya aja tidak tahu seperti apa wujudnya, tapi Anda percaya dengan itu. Coba jelaskan. Kok makin lari ke kami lagi? Tadi kan Artinya kalau pembahasan kau mengajak kita. mengajak logika, kau ajak tahu logika. Nanti kita ke situ sebentar. Tadi kan kau mengatakan kau berikan gelar Tuhan kepada Yesus. Apakah itu sudah benar? Kau katakan benar. Kan itu. Ya. Nah, pertanyaannya, kalau memang itu sudah benar dan sudah pas gelar Tuhan itu kita berikan kepada Yesus, nah, yang memiliki gelar Tuhan ini kan pasti punya sifat, betul? Bang, gini, perspektif saya Tuhan itu bukan dia yang pencipta langit dan bumi ini. Kalau perspektif saya, pandangan saya, karena yang menciptakan dunia ini Allah Bapa, bukan Yesus. Kalau menurut pandangan saya, makanya kalau kau paksakan saya seperti pola pikirmu itu, saya nggak terima. Jadi kenapa tadi kau katakan kalau Tuhan Yesus itu maha tahu? Cepat kali kau jawabnya. Sepertinya gini bro. Makanya saya bilang tadi Tuhan itu bisa predikat. Makanya harus kita samakan perspektif kamu Tuhan itu seperti apa dan saya seperti apa. Jadi Ya jangan udah, kau- sekarang kau ulangi Diri saya- pertanyaannya. Sekarang Jangan kau kan kamu tadi udah baca diri saya- ayatnya. Kau kan tadi udah baca dari dasar ayatnya kan? apa? Dari kata Tuhan ini. Iya, kau kan tadi udah baca ayatnya. Sekarang kau ulangi pertanyaannya. Tuhan Yesus itu maha tahu nggak Putra? Macet. Memang dia maha tahu Bang. Alah ini lagi entah apa aja Frida. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Kenapa pertanyaanmu seperti dia kok nggak maha tahu Itu gitu? yang kita bahas Terus Tuhan nih dengan loh. ayat, sebentar dulu, dengan ayat yang kamu bawa, bahwa dia di ayat yang kamu bawa itu tetapi tentang hari atau saatnya tidak seorang pun yang tahu. Malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Ah. Apakah di dalam hal ini bahwa kamu mengatakan itu Bapa dan anak itu terpisah, sementara yang kamu bawa ayat ini dia itu sebagai manusia, tetapi apa yang dia katakan Ini lebih di ayat kacau lagi nih, host. 26, boleh dengar, bukan kita masuk pintar di sini, tapi kita juga harus menelaah bahwa orang Kristen itu mengetahui kok Bang, bahwa apa yang kalian bawa itu kepada kami jangan dicomot-comot satu ayat. Nah, di ayat yang ke-26 itu, pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Berjaga-jagalah sebab hari Tuhan sudah dekat. Kenapa disuruh kita berjaga-jaga Bang? Bukan Tuhan itu nggak tahu, tetapi disuruh kita berjaga-jaga. Kalau dia memberitahukan kepada kita, saya ini berbuat jahat dulu baru saya akan bertobat.
Oh, Kalau saya berarti tahu loh. menurut Kak Frida. Contoh. Oke. Saya kalau tahu waktu kematian saya, pasti saya akan bertobat cepat. Kan kematian saya nggak tahu kapan saya mati. Oke. Apakah Oke. itu rahasia? Apakah itu rahasia bagi manusia? Ya, Sama. ya. Oke. Sama, Sudah. rahasia juga. Sudah. Belum. Apakah Sudah. apakah Belum. segala sesuatu yang diberitakan oleh Tuhan bahwa kedatanganku seperti ini loh. Terjadi ada gempa bumi, kawin mengawinkan, bangsa bangkit melawan bangsa, tambah pengetahuan orang akan apa namanya bebal, anak akan melawan terhadap orang tua. Semua udah apa namanya udah diberitahukan kepada kita. Untuk itulah kita disuruh berjaga-jaga. Itu Udah. ya. Oke, baik. Pelan-pelan ya, Frida ya. Oke, silakan. Oke, baik. Jadi menurut Frida, Tuhan Yesus itu sebenarnya tahu. Karena dia di ayat 26-nya mengatakan kita disuruh berjaga-jaga tentang hari kiamat. Itu. Betul nggak? Ya, Ya, pada baik. waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Baik. Aku nggak tanya dia kedatangannya, yang kutanya saat dia ditanyai hari kiamat. Karena kalian yakini dia itu kan adalah Tuhan, kan gitu kan? Apakah ayat ini nggak menguatkan? Baik, sabar, sebentar. Jadi, Oke. jadi menurut Frida, Yesus itu tahu. Cuman dia nggak mau kasih tahu, gitu ya? Dia kasih tahu untuk kita berjaga-jaga. Ya Dia kalau kasih dikasih tahu, kalau masalah berjaga-jaga, Nabi kami pun Dia sering kasih mengingatkan. tahu. Itu namanya mengingatkan. Dia ngasih tahu. Ya sama juga mengingatkan. Ya udah. Mana kalian nabi kalian mengingatkan sementara lagi di kuburan? Nah, sebentar, Frida. Iya kan? Nah, kalau jadi kalau kalau secara memang profesional, inilah kalau udah sama perempuan ini sakit kepala. enggak, saya belum selesai karena kan Anda sudah memasuki bahwa kita itu Tuhan kita itu seakan-akan nggak tahu apa-apa, sementara saya berbalik kepada Anda. Apakah Tuhan kalian itu atau Allah kalian itu atau Muhammad itu tahu hari kiamat? Nabi Muhammad nggak tahu, Allah pasti tahu. Cuman nggak ada yang pernah nanya sama Allah. Karena Allah kami nggak kayak Tuhan kalian. Berarti dari mana kalian mendapatkan jalan kebenaran dan hidup kalau dia pun Dari Nabi kami Muhammad. Tapi kita nggak usah ke situ dulu lah. Enggak bisa. Karena kan tadi kan Artinya pembahasannya fair-fairan gini. aja. Artinya kita fair loh. Situ membawa punya saya bertanya juga punya situ. Apakah kalian Muhammad itu udah menunjukkan jalan keselamatan untuk kalian? Sudah. Oh, di mana ya? Sementara Tuhan kami itu bangkit pada hari yang ketiga. Muhammad masih di kuburan. Baik. Oke. Aku seneng Kak Fira agak aku plesetkan dikit ya. Oh Karena iya, Tuhan nggak apa-apa. karena Tuhan kakak tadi bangkit menurut Kak Iya. Frida ya. Bukan menurut saya. Iya, Ada di Alkitab kami kok. Baik. Nah, Tuhan bangkit Frida pada hari yang jelas. ketiga. oke. Sabar ya Ratu ya, Frida biar jelas. kuluruskan dulu dia ini sebentar. Baik. Kristus 3 hari 3 malam pergi ke kerajaan maut untuk menaklukkan kerajaan maut. Betul itu Frida? Datanya. Betul nggak itu? Datanya dulu. Data Loh, jadi selama 3 hari 3 malam itu dia kemana? dulu. Anda bernarasi. Tadi kan kau bilang dia bangkit, Saya betul? tahu. Ya. Nah, pertanyaannya. Sekarang kan pertanyaannya narasinya bawa ayatnya. Iya, pertanyaannya. Sebelum dia bangkit di hari ketiga itu, Enggak. kemana bawa dulu dia? Bawa datanya. Oh, tadi kan kau bilang Ya. bangkit. Gimana sih? Bu, biar kondusif Bu.
Kita ini satu-satu. Tadi kan kau bilang dia bangkit di hari ketiga, betul nggak? Ya. Nah, pertanyaannya, selama 3 hari Tadi 3 bukan, malam. tadi pleset. Enggak pertanyaan kayak begitu, pleset menurutku. Kau kan tadi bilang Yesus itu Saya hari tadi ketiga bilang, tapi pertanyaanmu beda dari yang saya bilang. Ingat dulu kamu mau tanya apa, terus saya minta data. Oke, yang mau kutanya gini, Yesus itu untuk apa dia mati? Kenapa? Untuk apa dia mati di kayu salib? Untuk menebus dosa. Untuk menebus dosa. Baik, habislah kau. Apakah Muhammad juga mati untuk Sabar, menebus dosa? sabar Frida, sabar. Enggak. Iya, saya Yesus- udah jawab. Saya bertanya balik. Baik, Oke. Yesus mati untuk Profesional. menebus. Yesus mati Profesional. untuk menebus dosa, Nah, ya Muhammad kan? mati untuk menebus Oke. dosa.